Arka berdiri tegang di panggung aula sekolah. Sorot lampu menyorotinya. Di hadapannya, ratusan pasang mata menanti. Sebuah maket sederhana terhampar di meja, memperlihatkan sistem irigasi mini. Tangannya mencengkeram erat mikrofon, sedikit gemetar. Hatinya berdebar, bercampur harapan dan kecemasan mendalam. Dari barisan depan, Pak Harjo, guru sains paling dihormati namun terkenal angkuh, menatap Arka dengan tatapan mengevaluasi yang tajam, hampir meremehkan. Bibirnya membentuk garis tipis seolah siap melontarkan kritik pedas. Arka merasakan aura tekanan yang kuat darinya menusuk ke dalam batin. Arka mulai menjelaskan idenya, sebuah sistem irigasi otomatis yang menggunakan sensor kelembaban tanah dan memanfaatkan air daur ulang. Suaranya masih agak bergetar, namun semangat di balik inovasinya terpancar jelas. Ia percaya ini bisa membantu banyak petani kecil di desanya. Belum selesai Arka bicara, Pak Harjo menyela dengan senyum sinis. Ia menyebut ide Arka terlalu utopis, tidak realistis untuk siswa dari latar belakang biasa, dan hanya buang-buang waktu tanpa dasar ilmiah yang kuat. Kata-katanya menusuk langsung ke ulu hati Arka. Suara tawa pelan mulai terdengar dari beberapa kelompok siswa elit di barisan depan, mengikuti nada ejekan Pak Harjo. Wajah Arka memerah padam, menahan gelombang malu dan amarah yang tiba-tiba membuncah. Ia merasakan setiap pasang mata menghakiminya. Pak Harjo terus merendahkan, menyarankan Arka fokus pada pelajaran dasar daripada berfantasi. Setiap kalimat adalah pukulan telak yang membuat Arka merasa semakin kecil dan tak berdaya. Harga dirinya terkoyak di depan umum, tanpa ampun. Dengan berat hati, Arka dipersilahkan turun dari panggung. Langkahnya terasa sangat berat, seolah menahan beban ribuan ton kekecewaan. Pandangannya tertunduk, menghindari tatapan mata yang ia bayangkan penuh ejekan. Suasana aula terasa mencekik. Bisik-bisik menyertai kepergiannya. Arka bisa mendengar potongan-potongan kalimat yang meremehkan. Anak itu memang aneh, tidak tahu diri, hanya bermimpi. Kata-kata itu berulang-ulang di benaknya, menghantam sisa-sisa semangatnya hingga hancur. Arka berjalan cepat keluar aula, melewati koridor yang terasa sangat panjang dan kosong. Setiap napas terasa sesak, air mata hampir tumpah. Rasa hancur dan tertindas begitu kuat, melingkupi seluruh dirinya seperti jaring tak terlihat. Di sudut taman sekolah yang sepi, Arka meninju dinding berkali-kali, melampiaskan amarah dan frustrasi yang membuncah. Kekalahan ini terasa begitu pahit. Namun perlahan, kemarahan itu berubah menjadi tekad yang membara di matanya. Ini belum berakhir. Berhari-hari Arka menghabiskan waktu di perpustakaan umum yang usang, seolah menyatu dengan tumpukan buku tua. Jemarinya telaten membolak-balik halaman jurnal ilmiah, ensiklopedia teknologi, dan buku-buku mekanik. Mata Arka berbinar penuh rasa ingin tahu dan haus ilmu. Malam-malam di rumah kontrakan sederhana, Arka begadang. Cahaya lampu belajar yang redup menjadi saksi bisu. Meja belajarnya penuh dengan sketsa-sketsa rumit, rumus fisika, dan perhitungan matematis yang ia ulang-ulang. Ia bekerja dalam sunyi, tak ingin seorang pun tahu. Arka mulai menjelajahi pasar loak dan tempat-tempat rongsokan. Tangannya kotor, namun matanya fokus mencari komponen bekas, pipa, pompa air mini, sensor elektronik yang bisa diperbaiki. Ia membersihkannya dengan telaten, mengembalikan fungsinya satu persatu. Seorang penjaga perpustakaan tua bernama Pak Budi, dengan rambut memutih dan kacamata tebal, sering memperhatikan Arka. Sesekali Pak Budi tersenyum ramah dan mengangguk pelan saat Arka sibuk mencari buku, seolah diam-diam memahami tekad Arka.
Suatu sore, Arka kebingungan mencari sebuah komponen elektronik langka. Pak Budi tiba-tiba mendekat, menunjuk dengan jarinya ke sebuah peta kecil. Dia membisikkan lokasi toko elektronik tersembunyi yang menjual barang-barang unik. Arka mengangguk penuh terima kasih. Arka berhasil menemukan komponen itu di toko kecil yang dijelaskan Pak Budi. Harganya sedikit menguras tabungannya, tapi kelegaan dan semangatnya melambung. Kepingan teka-teki proyeknya perlahan mulai menyatu, menumbuhkan harapan baru dalam diri Arka. Di kamarnya yang sempit, Arka mulai merangkai prototipe baru. Dengan penuh ketelitian dan kesabaran, ia menyatukan setiap komponen, mengencangkan setiap baut, dan menyolder setiap kabel. Tangannya bergerak cekatan, seolah sudah terbiasa dengan pekerjaan rumit ini. Kadang ia mengalami kegagalan, sebuah sirkuit terbakar, atau pompa tidak berfungsi. Napasnya terhela panjang, rasa frustrasi menyergap. Namun setelah menarik napas dalam-dalam, ia bangkit lagi, mencari solusi dan memperbaiki kesalahannya. Tekadnya sekuat baja. Suatu pagi, Pak Budi melihat Arka diam-diam mencoba prototipenya di belakang perpustakaan, mengalirkan air dengan efisien. Pak Budi tersenyum tipis, mengangguk bangga. Arka merasakan ada seseorang yang percaya padanya, meskipun hanya dalam diam. Prototipenya kini berfungsi sempurna. Percikan air pertama yang keluar dari sistem irigasi mini itu adalah tanda keberhasilan yang manis. Senyum tipis terukir di bibir Arka. Ia menyimpannya rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan hasil kerja kerasnya. Pengumuman, pameran inovasi tahunan terpampang besar di mading sekolah. Berita itu menyebar cepat dan setiap siswa antusias membahasnya. Arka melihat pengumuman itu, tatapannya tajam dan penuh tekad. Waktunya telah tiba. Di hari H, aula sekolah kembali ramai, dipenuhi stand inovasi. Pak Harjo berjalan angkuh, menyapa siswa-siswa berprestasi dari keluarga terpandang, memberikan pujian dan senyuman yang ia berikan pada Arka dulu. Arka datang membawa sebuah kotak tertutup yang tampak sederhana namun rapi. Banyak siswa dan guru yang tidak mengenalinya atau hanya mengabaikannya, tidak mengira bahwa kotak itu menyimpan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Saat gilirannya tiba, Arka membuka kotak itu dengan tenang. Di dalamnya, sebuah sistem irigasi otomatis berukuran mini yang berfungsi sempurna, jauh lebih canggih dan efisien dari ide awal yang pernah ia presentasikan, terpampang di depan semua mata. Arka mulai menjelaskan karyanya dengan suara tenang, percaya diri, dan penuh wawasan. Dia memaparkan data efisiensi penggunaan air yang luar biasa, potensi penghematan biaya, dan dampaknya bagi lingkungan. Seluruh aula terpaku mendengarkan. Para juri, termasuk Pak Harjo, mendekat dengan raut wajah kaget yang tak bisa disembunyikan. Mereka memeriksa setiap detail sistem itu, bertanya dengan nada penasaran. Ada kilatan kekaguman di mata beberapa juri. Seorang juri senior, seorang insinyur pertanian ternama yang diundang khusus, mengangguk-angguk kagum. Dia memuji Arka atas kecerdasan dan ketekunannya, bahkan meminta Arka untuk menjelaskan lebih dalam tentang algoritma yang ia gunakan. Pak Harjo berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah ide yang dulu ia remehkan sebagai hayalan anak miskin. Kini, ide itu terwujud sempurna di tangan Arka, membuktikan semua perkataannya salah telak. Saat pengumuman pemenang, nama Arka disebut paling awal. Tepuk tangan riuh dan sorakan kagum memenuhi aula, jauh lebih bergemuruh daripada tawa ejekan dulu. Arka menerima piagam penghargaan tertinggi dengan tatapan bangga, melirik sekilas ke arah Pak Harjo yang tertunduk malu. Arka pulang, rasa lega dan kepuasan membanjiri hatinya.
Bukan kemarahan, tapi kebanggaan Tulus karena telah membuktikan nilai sejati dan kemampuannya pada dunia. Senyum Tulus terukir di bibirnya, menunjukkan kemenangan paling elegan.